Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Fauzia dengan NIM 4401419027, Prodi Pendidikan Biologi 2019 Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran pada model pembelajaran Pejazz-Based Learning. Hal ini saya buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Jelajah Alam Sekitar. Sebelum kita menuju ke RPP, di sini saya akan menyampaikan yaitu mengenai model pembelajaran yang sudah saya buat, yaitu model Pejazz-Based Learning. Model Pejazz-Based Learning merupakan model pembelajaran PJBL yang diintegrasikan dengan pendekatan jelajah alam sekitar. Model Pejazz-Based Learning ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kreativitas melalui sebuah hasil proyek dengan pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sekitar. Untuk sintak model Pejazz-Based Learning ini terdiri dari 6 sintak, yakni ada eksplorasi and question, kemudian ada desain perencanaan, menyusun jadwal, proses proyek, penilaian hasil, dan evaluasi. Kemudian di sini ada siklus model Pejazz-Based Learning. Untuk sintaks eksplorasi and question, ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah yang ada di lingkungan sekitar. Tujuan ini diukur dengan kegiatan menentukan cara penanganan limbah di lingkungan sekitar, yaitu daur ulang limbah. Untuk sintaks selanjutnya yaitu desain perencanaan. Ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi peserta didik dan membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah proyek yang kompleks dengan hasil produk nyata. Tujuan ini diukur dengan kegiatan membuat rancangan atau desain proses pembuatan proyek, yaitu daur ulang limbah. Untuk sintaks selanjutnya yaitu ada menyusun jadwal. Sintak ini bertujuan untuk melatih kedisiplinan siswa melalui penyusunan jadwal pembuatan proyek. Tujuan ini diukur dengan kegiatan menyusun jadwal pembuatan proyek, yaitu mulai dari tahapan-tahapan dan pengumpulan. Untuk sintak selanjutnya yaitu proses proyek. Sintak ini bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola bahan atau alat untuk penyelesaian tugas atau proyeknya. Kemudian pada sintak ini diukur dengan kegiatan melaksanakan proyek daur ulang limbah sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Untuk selanjutnya yaitu sintak penilaian hasil. Ini bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap sebuah proyek. Tujuan ini diukur dengan kegiatan penilaian terhadap hasil proyek. Untuk sintak yang terakhir yaitu di sini ada sintak evaluasi, bertujuan untuk mengevaluasi dan merefleksi hasil kegiatan. Tujuan ini diukur dengan kegiatan menceritakan pengalaman selama membuat proyek dan menyimpulkan kegiatan hasil proyek. Kemudian di sini juga ada diagram alir model pembelajaran Pejazz-Based Learning. Nah, kemudian di sini ada rencana pelaksanaan pembelajaran pada materi perubahan lingkungan kelas 10 SMA dengan model pembelajaran Pejazz-Based Learning. Nah, di sini untuk satuan pendidikannya yaitu SMA, untuk mata pelajarannya yaitu biologi, untuk kelasnya kelas 10, untuk semesternya itu semester 2, kemudian untuk materi pokoknya yaitu ada perubahan lingkungan, kemudian untuk alokasi waktunya yaitu 3 kali 45 menit. Nah, di sini untuk kompetensi intinya yaitu ada KI 1, KI 2, KI 3, ada KI 4. Untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya yaitu di sini ada 3.11, menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi ada 3.11.1, mengidentifikasi perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. 3.11.2, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan. 3.11.3, menjelaskan dampak dari kerusakan lingkungan. 3.11.4, mengidentifikasi macam-macam pencemaran lingkungan. 3.11.5, menentukan jenis-jenis limbah. Kemudian yang terakhir 3.11.6, menentukan cara penanganan limbah. Kemudian untuk kompetensi dasar pada 4.11 yaitu merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar.
Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu ada 4.11.1 membuat proses daur ulang limbah, 4.11.2 melaksanakan proses daur ulang limbah, kemudian yang terakhir 4.11.3 itu menampilkan hasil produk daur ulang limbah yang telah dibuat. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yaitu pada model Project-Based Learning ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kreativitas siswa dalam memecahkan permasalahan perubahan lingkungan yang ada di sekitar daerahnya melalui sebuah hasil proyek. Nah, di sini siswa juga diharapkan mampu menganalisis dengan tepat dan memahami mengenai perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi lingkungan. Nah, untuk materi pembelajarannya yaitu ada perubahan lingkungan, faktor-faktor perubahan lingkungan, dampak dari kerusakan lingkungan, macam-macam pencemaran lingkungan, jenis-jenis limbah, cara penanganan limbah yaitu daur ulang, kemudian yang terakhir ada proses daur ulang. Kemudian untuk metode dan model pembelajaran, di sini model pembelajarannya yaitu menggunakan Project-Based Learning. Kemudian untuk metode pembelajarannya yaitu ada tanya jawab, diskusi yaitu kerjasama, observasi, penugasan, dan presentasi. Nah, kemudian untuk media atau alat dan bahan pada pembelajaran yaitu untuk media atau alatnya ada PPT, ada LCD, ada laptop, ada spidol, ada papan tulis. Kemudian untuk bahannya yaitu ada LKS, lembar penilaian, dan bahan presentasi. Kemudian untuk sumbernya yaitu ada dari lingkungan sekitar atau melalui dari buku-buku. Nah, kita masuk ke dalam kegiatan pembelajaran. Nah, untuk pertemuan pertama di sini didahului dengan guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Nah, kemudian guru memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin, guru menyampaikan kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, kemudian guru menanyakan peristiwa terkini yang berkaitan dengan banjir, apa saja yang menyebabkan banjir, kemudian juga bisa nanti dikaitkan dengan peristiwa yang ada di sekitarnya. Kemudian guru menanyakan solusi untuk mengatasi hal tersebut. Kemudian guru mengaitkan dengan materi perubahan lingkungan. Nah, untuk kegiatan siswanya yaitu di sini siswa menjawab salam dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Kemudian siswa mendengarkan apa yang disampaikan guru. Kemudian siswa menjawab pertanyaan dari guru. Nah, untuk alokasi waktunya itu 20 menit. Kemudian masuk ke kegiatan inti pada pembelajaran yaitu di sini ada sintak eksplorasi dan question. Nah, di sini diawali yaitu dengan guru memancing siswa untuk mengajukan pertanyaan terkait materi perubahan lingkungan. Kemudian guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Kemudian guru menjelaskan kegiatan pembelajaran di luar kelas yang akan dilaksanakan nantinya. Nah, kemudian di sini juga guru membagikan lembar kerja siswa LKS dan menjelaskan cara pengisian LKS. Kemudian di sini guru juga mendampingi siswa dalam mengobservasi lingkungan sekitar. Nah, untuk kegiatan siswanya yaitu di sini diawali dengan siswa mengajukan pertanyaan terkait materi perubahan lingkungan, kemudian siswa membentuk kelompok, kemudian siswa memperhatikan penjelasan guru untuk menjawab LKS, kemudian siswa melakukan observasi terhadap lingkungan sekitar untuk menemukan permasalahan awal yang digunakan untuk memulai proyek. Nah, selanjutnya yaitu di sini siswa mengisi lembar kerja siswa yang telah disediakan guru. Untuk kegiatan inti selanjutnya yaitu pada sintak desain perencanaan. Di sini guru membimbing dan mendampingi siswa dalam menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan penanganan limbah. Kemudian guru membimbing dan mendampingi siswa dalam mencari solusi penanganan limbah. Kemudian guru membimbing dan mendampingi siswa merancang proyek melalui kegiatan penyusunan desain proyek, perincian alat dan bahan yang akan digunakan nanti dalam pelaksanaan proyek. Nah, untuk kegiatan siswanya yaitu di sini siswa secara berkelompok menganalisis permasalahan lingkungan sekitar yang diperoleh melalui kegiatan eksplorasi di lingkungan sekitar dan mencari solusi atas permasalahan tersebut. Kemudian di sini juga siswa mencari sumber materi yang relevan bersama kelompok observasi dari berbagai sumber, contohnya itu ada internet, ada buku, dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga siswa dalam kelompok itu merancang proyek melalui kegiatan penyusunan desain proyek, perincian alat dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan proyek.
Untuk selanjutnya di sini siswa menyusun langkah-langkah kerja untuk membuat produk dari limbah. Untuk kegiatan inti selanjutnya yaitu ada sintak menyusun jadwal. Nah, di sini guru menetapkan timeline dan deadline. Kemudian guru menetapkan kriteria penilaian proyek, guru juga memfasilitasi presentasi rancangan proyek, kemudian guru mengatur giliran atau kesempatan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat. Kemudian di sini juga guru membimbing siswa ketika mereka membuat langkah yang tidak sesuai dengan proyek. Kemudian di sini juga guru menilai tindakan kreatif siswa dalam presentasi rancangan proyek. Nah, untuk aktivitas siswanya, untuk kegiatan siswanya di sini yaitu siswa mempresentasikan rancangan proyek, kemudian siswa menyusun jadwal, menyelesaikan proyek dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan bersama. Nah, untuk kegiatan penutup di sini guru memberikan motivasi kepada siswa. Kemudian guru mengajak siswa untuk memberikan apresiasi kepada proses pengerjaan proyek dan semangat mereka dalam belajar. Kemudian guru meminta salah satu siswa memimpin doa. Nah, untuk kegiatan siswa yaitu di sini siswa memimpin doa untuk mengakhiri pertemuan. Ini untuk alokasi waktunya yaitu sekitar 15 menit ya. Kemudian kita masuk ke pertemuan kedua. Di sini pendahuluannya yaitu guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk mulai pembelajaran. Kemudian guru memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Kemudian di sini juga guru mengulas kembali pembelajaran minggu lalu. Kemudian guru bertanya mengenai sejauh mana pembuatan proyek yang sudah dilaksanakan oleh siswa. Nah, untuk kegiatan siswanya yaitu di sini siswa menjawab salam dan berdoa untuk mulai pembelajaran. Kemudian di sini siswa mendengarkan apa yang disampaikan guru. Kemudian siswa juga menjawab pertanyaan yang sudah diajukan oleh guru. Nah, masuk kegiatan inti pada pertemuan kedua, yaitu di sini ada sintak proses proyek. Nah, di sini diawali dengan guru mengawasi atau memantau kemajuan proyek. Kemudian guru memfasilitasi siswa pada proses pembuatan proyek. Kemudian guru juga meminta siswa untuk melaporkan kemajuan proyeknya. Nah, untuk kegiatan siswanya yaitu di sini siswa melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal, kemudian siswa mendiskusikan masalah yang muncul selama penyelesaian proyek dengan guru, kemudian siswa juga mendokumentasikan proses pembuatan proyek dan melaporkan kemajuan proyek secara rutin setiap minggu kepada guru. Nah, pada kegiatan inti ini alokasi waktunya yaitu sekitar 100 menit. Kemudian pada kegiatan penutup di sini guru memberikan motivasi kepada siswa. Kemudian guru mengajak siswa untuk memberikan apresiasi kepada proses pengerjaan proyek dan semangat mereka dalam belajar. Kemudian guru meminta salah satu siswa memimpin doa. Nah, untuk kegiatan siswanya yaitu siswa memimpin doa untuk mengakhiri pertemuan. Nah, untuk alokasi pada kegiatan penutup ini yaitu 15 menit. Kemudian kita masuk ke dalam pertemuan ketiga. Nah, di sini ada pendahuluan dimulai yaitu dengan guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Kemudian guru memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Kemudian guru mengulas kembali pembelajaran minggu lalu. Nah, untuk kegiatan siswanya yaitu di sini siswa menjawab salam dan berdoa untuk mulai pembelajaran. Siswa mendengarkan apa yang disampaikan guru. Nah, untuk alokasi waktunya yaitu sekitar 20 menit. Nah, kita masuk ke dalam kegiatan inti, yaitu di sini ada sintak penilaian hasil. Nah, di sini guru melakukan penilaian pelaksanaan proyek dan produk hasil proyek untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, kemudian juga guru melakukan penilaian keterampilan berpikir kreatif siswa. Nah, untuk kegiatan siswanya yaitu di sini siswa menunjukkan hasil proyek atau produk kreatif yang dibuat secara berkelompok. Kemudian juga siswa membahas kelayakan proyek yang telah dibuatnya secara berkelompok. Nah, untuk kegiatan inti selanjutnya yaitu di sintak evaluasi. Nah, di sini itu guru menanyakan perasaan dan pengalaman selama membuat proyek, guru menanyakan kendala saat membuat proyek, guru meminta siswa untuk menyimpulkan hasil proyek yang dibuat dengan masalah lingkungan yang ada. Nah, untuk kegiatan siswanya yaitu di sini siswa mengungkapkan perasaan, pengalaman, dan kendala selama menyelesaikan proyek.
Kemudian di sini juga siswa menyimpulkan solusi untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah. Untuk alokasi waktu pada kegiatan inti yaitu 100 menit. Kemudian yang terakhir di sini ada kegiatan penutupan. Di sini guru memberikan motivasi kepada siswa, guru mengajak siswa untuk memberikan apresiasi kepada proses pengerjaan proyek dan semangat mereka dalam belajar. Kemudian guru juga meminta salah satu siswa memimpin doa. Untuk kegiatan siswanya yaitu di sini siswa memimpin doa untuk mengakhiri pertemuan. Nah, untuk alokasi waktunya pada kegiatan penutup ini yaitu 15 menit. Baik, selanjutnya di sini ada lembar penilaian. Untuk yang pertama di sini ada lembar penilaian presentasi tindakan kreatif. Di sini ada beberapa aspek yang harus dinilai, yaitu di sini yang pertama aspek yang harus dinilai yaitu penjelasan identifikasi masalah kelompok. Kemudian pengkomunikasikan sumber masalah dan dampak jika tidak segera diatasi. Kemudian penjelasan contoh pemecahan masalah oleh pemerintah atau sekolah. Kemudian aspek selanjutnya yaitu memamerkan gagasan disertai proses atau langkah-langkah. Kemudian aspek selanjutnya yaitu merinci secara detail merancang langkah-langkah tindakan yang dilakukan. Kemudian aspek selanjutnya yaitu lancar dalam menjawab atau merespon pertanyaan atau sanggahan atau pendapat teman dari kelompok lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu bekerja sama dalam kelompok. Nah, untuk bagaimana cara memberikan skor, di sini ada keterangannya, yaitu jika jawaban A itu diberi skor 4, jika jawaban B itu diberi skor 3, jika jawaban C itu diberi skor 2, dan jika jawaban D itu diberi skor 1. Kemudian selanjutnya di sini ada lembar penilaian produk atau proyek. Di sini ada nama kelompok, ada kelas. Kemudian di sini juga ada beberapa aspek yang harus dinilai, yaitu ada keaslian proyek, tingkat kesulitan, nilai seni, berdaya guna untuk lingkungan, ketepatan pengumpulan proyek. Nah, untuk rentan skor penilaiannya yaitu dari 1 sampai 4. Nah, untuk rubrik penilaiannya proyek di sini ada keterangannya, yaitu yang pertama aspek yang dinilai yaitu keaslian proyek. Di sini skornya itu 4 bila proyek belum pernah ada yang membuat untuk tingkat kota. Kemudian skor 3 bila proyek hasil modifikasi dari proyek yang sudah ada. Kemudian skor 3 bila proyek sebagian besar meniru dari proyek yang sudah ada. Kemudian skor 1 bila proyek meniru dari proyek yang sudah ada. Kemudian untuk aspek selanjutnya yaitu tingkat kesulitan. Di sini skor 4 bila proyek kombinasikan lebih dari 5 jenis limbah dan langkah kerjanya lebih dari 7 cara kerjanya. Kemudian skor 3 bila proyek kombinasi 3 jenis limbah dan langkah kerjanya kurang dari 5. Kemudian skor 2 bila proyek sedikit kombinasi bahan limbah dan langkah kerjanya sederhana. Kemudian skor 1 bila proyek hanya 1 jenis limbah dan sangat sederhana langkah kerjanya. Untuk aspek selanjutnya yaitu nilai seni. Di sini skor 4 bila proyek sangat bernilai seni lebih dari 8 orang yang memberi pujian. Kemudian skor 3 bila proyek bernilai seni 5 orang yang memberi pujian. Kemudian skor 2 bila proyek cukup bernilai seni 3 yang memberi pujian. Kemudian skor 1 bila proyek tidak bernilai seni. Untuk aspek selanjutnya yaitu berdaya guna untuk lingkungan. Nah, di sini skor 4 bila proyek sangat membantu dalam menangani pengelolaan limbah. Kemudian skor 3 bila proyek membantu dalam menangani pengelolaan limbah. Kemudian skor 2 bila proyek kurang bermanfaat. Kemudian untuk skor 1 bila proyek tidak bermanfaat. Untuk aspek selanjutnya yaitu mengenai ketepatan mengumpulkan proyek. Di sini skor 4 bila pengumpulan proyek tepat waktu yang ditentukan, kemudian skor 3 bila pengumpulan proyek 3 hari setelah waktu yang ditentukan, kemudian skor 2 bila pengumpulan proyek 7 hari setelah waktu yang ditentukan, skor 1 bila pengumpulan proyek lebih dari 7 hari setelah waktu yang ditentukan.